Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih Bu Putri untuk waktunya pada pagi hari ini. Hari ini kita berbincang sedikit ya Bu Putri ya. Ini saya mau tanya-tanya nih tentang pengalamannya Bu Putri tentang kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Karena kan selama Bu Putri menjabat sebagai kepala sekolah pasti kan ada banyak bermacam-macam kasus ya Bu Putri ya. Bisa Bu Putri ceritakan pengalaman Bu Putri dalam menentukan itu dilema etika? Mungkin untuk pengalaman dari saya di TK Negeri Pembina Surupan ini, waktu saya menerima siswa inklusif, yaitu siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi diarahkan dari dinas untuk sekolah ke sini. Jadi di mana saya itu sangat berpikir bagaimana ya, karena di sini kita itu tidak ada penanganan khusus untuk anak seperti ini. Berarti direkomendasikan langsung oleh dinas gitu ya Bu Putri ya untuk bersekolah di TK Negeri Pembina Surukan gitu ya Bu ya. Sementara kita tidak punya tenaga khusus gitu ya. Jadi terjadi pergolakan dilema di situ ya Bu Putri ya. Apakah harus diterima atau ditolak gitu ya Bu Putri ya. Untuk selanjutnya langkah-langkah yang Bu Putri ambil nih untuk menentukan keputusan dilema etika tadi itu gimana Bu Putri? Biasanya kami berusaha mengatasinya itu dengan seperti memberikan perhatian kepada anak, tapi anak tersebut untungnya orang tuanya itu mengerti, dan anaknya itu tidak apa-apa masuk, tetapi diberikan seperti kayak dari orang tuanya juga ikut mendampingi di situ. Oh ya, jadi di sini tidak diserahkan sepenuhnya ke sekolah, tapi ada pendampingan dari pihak orang tua dan dari dinas juga mungkin ada perhatian khusus gitu Bu Putri ya? Iya, kadang ada juga bapak dari dinas itu datang ke sini untuk menengok anak tersebut. Oh iya. Untuk cara efektif dalam mengambil keputusan dilema etika ini gimana ya Bu Putri ya? Kemarin kami sempat berpikir keras Ibu, karena kan mau ditolak tidak bisa, karena kita juga sekolah negeri, tidak mungkin menolak anak yang ingin bersekolah di sini. Iya betul. Apalagi sudah direkomendasikan dari dinas. Jadi kita sama orang tua memberi kayak ada kesepakatan agar anak ini bisa sekolah di sini dengan syarat kami tidak bisa memberikan pelayanan penuh untuk anak ini, tetapi mungkin kami bisa memberikan seperti pembelajaran sosialisasi untuk anak ini. Jadi dia di sekolah di sini hanya untuk sosialisasinya begitu ya, dan orang tuanya juga mengerti gitu ya Bu Putri ya. Untuk tantangan nih Bu Put, kira-kira dalam pengambilan keputusan itu ada nggak nih tantangan-tantangan tertentu gitu? Tantangan di anak ini mungkin lebih ke anak-anak yang lain ya, fokusnya itu hilang, jadi fokusnya lebih ke anak yang inklusif tadi. Ya memang kan dia memang anak berkebutuhan khusus gitu kan, jadi tidak bisa kita samakan dengan anak-anak normal lainnya gitu. Dalam mengambil keputusan dilema etika ini biasanya Bu Putri itu lakukan secara spontan atau Bu Putri perlu melakukan terjadwal dulu, atau Bu Putri butuh tempat untuk sendiri dulu untuk berpikir atau bagaimana? Ya, harusnya ada untuk memfokuskan diri untuk berpikir ini bagaimana untuk mengatasi anak ini gitu ya. Karena kan juga kami pribadi masing-masing juga tidak ada pembekalan untuk mengatasi anak ini. Untuk biasanya faktor-faktor yang mempermudah Bu Putri dalam mengambil keputusan itu apa? Yang bisa memudahkan Bu Putri untuk mengambil keputusan, oh ini harus begini, ini harus begini ya? Yang memudahkan. Mungkin dengan
berbicara kepada guru-guru yang lain, rekan yang lain, ini bagaimana ya, kayak minta masukan gitu. Saya keluarkan pendapat, minta masukan, kalau disepakati mungkin kita bisa lakukan sama-sama. Berarti ini ya Bu Putri ya, apa namanya, kerjasama dengan guru-guru begitu ya, minta masukan dari guru-guru begitu ya. Iya. Untuk ini pertanyaan terakhir nih Bu Putri, dari banyaknya kasus-kasus yang sudah Bu Putri alami sebagai kepala sekolah, pelajaran apa nih yang Bu Putri bisa ambil, Bu Putri bisa petik dari kasus-kasus tersebut? Dari yang inklusif ini ya Bu ya, Boleh. mungkin kita bagi guru itu tidak hanya harus mempelajari di satu Bidang gitu satu ya. bidang ke anak yang normal, tapi kita juga harus cari tahu bagaimana dikala kita dapat murid yang seperti ini. Mungkin kita bisa cari sumber-sumber bacaan lainnya gitu. Bisa dilihat di artikel atau ikut pelatihan atau lihat YouTube gitu ya Bu Putri ya. Berarti intinya kita harus punya keahlian lebih lah gitu ya sebagai seorang guru gitu ya Bu Putri ya. Iya. Itu saja Bu Putri, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga nanti apa yang Bu Putri sampaikan itu bisa menjadi pengalaman juga buat saya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Putri. Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oh baik, luar biasa. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Hari ini saya ingin berbincang sedikit ya bersama Ibu Sinta tentang pengalaman dan lain-lain terkait tentang dilema etika. Sebagai kepala sekolah kan Ibu Sinta ini sudah banyak mengalami kasus-kasus atau pengalaman tentang dilema etika. Ya, memang bingung ya Bu ya, kalau dilema etika itu kan antara benar dengan benar, dimana kita mampu mengambil keputusannya atau memberikan moral. Saya ingin tahu dong Bu, bagaimana pengalaman Bu Sinta ini tentang kasus-kasus dilema etika. Kalau pengalaman saya sih ya tentang etika kan berarti kita tentang karakter seseorang kan ya. Iya. Berarti kalau misalnya ada yang kurang mengenakan, saya lihat, saya panggil semua. Terus saya pengen tahu juga Ibu, bagaimana sih langkah-langkah yang Bu Sinta ambil untuk menentukan pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Saya panggil orangnya, saya dekati dulu, saya panggil, saya tanya apa masalah, kenapa beliau ini seperti ini, rasanya apa gitu. Berarti langkah-langkahnya dengan pendekatan Ya, individu ya. pendekatan individu dulu. Nanti setelah itu baru nanti kita ambil keputusannya seperti apa. Untuk cara efektif dalam mengambil keputusan ini kira-kira apa Ibu? Cara efektif. Kan pasti ada dari berbagai cara, pasti ada cara yang paling efektif. Ada yang baik juga. Ya itu tadi kita ngomong secara individu berdua. Nah, kita tanya dulu apa sih permasalahannya sebenarnya, kenapa kamu seperti ini. Berarti kuncinya ada di komunikasi. Iya, di komunikasi itu sendiri. Kira-kira dari kasus-kasus yang Bu Sinta alami tentang dilema etika, ada nggak tantangan apa nih yang biasanya Bu Sinta alami untuk menangani kasus itu? Ada tantangannya karena kita kan harus melihat dulu situasi si seseorang ini. Nah, walaupun sudah sering kita lihat seperti ini, kita harus tahu dulu, cari dulu situasi yang pas. Nanti kita panggil, setelah itu kita ajak bicara berdua. Kalau dia memang ada niatan untuk memperbaiki itu kan pasti mau. Iya. Kita pakai hati nurani juga Iya, ya. tidak langsung ngomong. Iya. Kira-kira dalam menangani kasus dilema etika, apakah dalam pengambilan keputusan itu biasanya Bu Sinta itu dilakukan secara spontan atau Bu Sinta butuh jadwal tertentu atau waktu tertentu begitu? Biasanya nggak mungkin saya secara spontan untuk menentukan kamu seperti ini, tidak mungkin. Saya pasti menimbang dulu, pertimbangan dulu dalam beberapa hari, nanti baru sampai keputusan sama lagi dengan yang bersangkutan.
Kira-kira ada nggak nih faktor-faktor yang mempermudah Ibu Sinta dalam mengambil keputusan itu? Ada, pasti ada. Bisa diceritakan faktor-faktornya faktor apa aja? Salah satu hari kan kita udah komunikasi, jadi kita tahu, oh ternyata ini masalah yang sedang dihadapi. Jadi kita mengambil keputusan itu juga nggak hanya harus menekan dia, nggak juga bagaimana dia supaya berubah nantinya. Kita kasih dia sedikit pandangan ke depan. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari kasus-kasus yang Bu Sinta alami sebagai kepala sekolah, pelajaran apa nih yang bisa dipetik gitu dari kasus-kasus itu? Supaya kita lebih komunikasi lah, kita lebih dekat lagi dengan rekan-rekan yang lain, kita komunikasi, sering komunikasi, biar kita tahu juga apa sih masalah mereka antara satu dan yang lainnya. Berarti ini ya Bu ya, apa sebagai kepala sekolah mengayomi gitu ya Bu ya, supaya supaya teman-teman itu merasa nyaman gitu ya. Tidak menciptakan jarak lah antara ini kepala sekolah, ini guru, jadi kita sama-sama aja. Oh iya, kerjasama. Iya, kerjasama. Baik Ibu Sinta, terima kasih atas